Resfor FM. Kado untuk remaja. Ada kado loh buat remaja. Mau nggak? Emang siapa yang mau ngasih kado, Kak? Ini acara khusus loh di 104,5 Resfor FM yang akan memberikan pencerahan untuk para remaja. Kado untuk remaja. 104,5 Resfor FM. Terima kasih telah mendengarkan 104,5 Resfor FM. Resfor FM. Kita ikuti acara selanjutnya. ...104,5 Resfor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Resfor ya. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di session yang kedua di pagi ini. Dan sesuai dengan schedule kita dari kemarin ya Sobat Resfor ya. Kita sudah kedatangan narasumber kita pagi ini, yaitu bersama Bapak Rahmat Hidayat MEI, Guru Pesantren Darul Muhawidin Sumatera Barat, dan juga sekaligus dosen saya Imam Bonjol Padang Panjang, dosen saya ya. Oke. Nah Sobat Resfor, pagi ini ya kita akan coba menyapa dulu Bapak dosen kita. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah Sobat Resfor, Pak Rahmat sebenarnya udah 2 kali kesini ya Pak ya. Cuman kemarin menemani Ibu Marta ya. Iya, menemani kemarin Ibu Marta Novika. Dan beliau juga pernah berjanji kalau ada nanti hal-hal yang bisa di-share ya Sobat Resfor ya. Dan alhamdulillah hari ini kita memberikan surprise buat Sobat Resfor di pagi ini. Dan kita ngucapin selamat ya Pak ya atas terbitnya buku yang berjudul Berekonomi dalam Bingkai Tafsir dan Hadis ya. Ini memang buku yang pertama atau gimana Pak? Ini alhamdulillah buku yang kedua. Yang pertama dahulu tentang nilai jual organisasi pengelola zakat. Iya. Jadi kemarin itu karena stok bukunya sudah habis. Iya. Jadi yang kedua Berekonomi dalam Bingkai Tafsir Hadis 1. Jadi sebenarnya kita merencanakan nanti berekonomi dalam Bingkai Tafsir Hadis ini ada 1, 2 dan 3-nya. Insya Allah untuk kedepannya mudah-mudahan dibantu dengan doa juga Bu. Iya. Mudah-mudahan jadi. Amin. Mudah-mudahan lancar dan sukses ya Pak ya. Amin. Oke. Nah Sobat Resfor ya, menurut petuah juga tak tahu makanya pengen tahu, tak kenal makanya ta'aruf ya. Ya, oke Pak, silakan perkenalkan diri dulu sama Sobat Resfor kita yang hari ini nanti kita share juga di live YouTube kita, live YouTube SMP Negeri 4 Padang Panjang.
Dan juga di streaming kita di Bitly ya, dan radio lokal kita di 104,5 Resor FM. Silahkan Pak. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Resfor SMP 4 Padang Panjang, dan juga kepada semua pendengar yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pagi menjelang siang Jumat ini, kita diberikan kesempatan oleh Ibu Sandra untuk sedikit banyaknya mengupas tentang catatan-catatan sederhana yang berkaitan dengan konsep fikih muamalah sebenarnya, tapi kita bingkai di dalam frame-nya itu tafsir dan hadis. Untuk sedikit perkenalan, saya adalah salah satu tenaga pendidik di pesantren Darul Muhyiddin Sumbar yang terletak di Penyalayan Tanah Datar, sebuah pesantren yang insya Allah nanti akan menciptakan bibit-bibit unggul di bidang akademik, baik itu keulamaan, bidang-bidang ilmu agama ataupun ilmu-ilmu sosial dan keduniaannya. Jadi antara dunia dan akhirat insya Allah seimbang gitu. Kemudian kita juga diberikan amanah mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Padang Panjang. Mungkin itu sedikit perkenalan awal Ibu tentang kita begitu. Iya. Oke, makasih Pak. Nah, kalau untuk di pesantren sendiri udah berapa lama Pak ngajarnya? Kalau untuk di pesantren sebenarnya kita sudah memulai dari tahun 2012 sebenarnya. 2012 pernah dulu juga mengajar di Serambi Mekah. Kemudian sudah macam-macam pesantren yang kita keluar masuk dan muaranya kita di pesantren Darul Muhyiddin Sumbar yang langsung dipimpin oleh Ustadz Jalfatullah dan Ustadz Kamrianto. Beliau adalah dua orang ulama kita di Sumbar yang konsen di bidang pendidikan terkhusus di pesantren Darul Muhyiddin Sumbar. Sampai sekarang alhamdulillah kita juga masih dipercaya mengajar di pesantren tersebut. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk di kampus TAI Pak? Untuk di kampus TAI juga kita mulai 2014. Oh, ya cukup lama ya. 2014 kita mulai mencoba mengajar di dunia akademisi yang sebelumnya kan berbeda juga itu antara sekolah dan perguruan tinggi. Tetapi pada hakikatnya tujuan kita adalah untuk berdakwah dimanapun tempat kita, lembaga apapun yang kita masuki, yang tujuan utamanya adalah berdakwah. Jadi alhamdulillah kalau di STAI sudah dari tahun 2014 kita mulai sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya, itu memang dari usul fikih mata pelajarannya, terus tasawuf juga. Iya. Awalnya kan di STAI itu kita mengajar konsennya di bidang fikih muamalah. Dari fikih muamalah ternyata mengembang melebar kepada tasawuf, akhlak, kemudian ada juga perbandingan mazhab. Sehingganya ya luar biasa lah di namanya dunia akademisi, dunia pertarungan ideologi gitu. Dan mempertemukan ideologi yang kadang-kadang berbeda. Cuman yang terpenting akidah kita tetap sama, Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah. Islam ya Pak ya. Oke. Nah, Sobat Respor ya, pagi ini kebetulan Bapak Rahmat sudah menerbitkan ya Pak ya buku yang kedua ya. Ya, kita akan coba membedah buku tersebut yang berjudul Berekonomi dalam Bingkai Tafsir dan Hadis. Nah, ini apa sih Pak latar belakangnya untuk menciptakan buku ini gitu? Sebenarnya kalau dari latar belakang ada semacam kekhawatiran sebenarnya kita melihat di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat awam ataupun orang akademisi, bahwa sekarang ini kan ekonomi ini berkembang begitu, transaksi jual beli dalam konsep transaksi umum lah seperti itu. Tetapi kebanyakan kita kan sering melupakan bagaimana Islam memandang dari semua konsep-konsep bisnis tersebut. Apakah bisnis yang kita lakukan itu memang mendapatkan berkah atau sebenarnya itu adalah laknat begitu? Karena banyak orang yang tidak memperdulikan, yang penting hartanya banyak, berlimpah segala macam, dari mana dia dapatkan, bagaimana cara mendapatkan, kemana dia salurkan dananya, uang segala macamnya tidak diperhitungkan. Jadi ada sedikit kekhawatiran bagaimana sebenarnya Islam mengatur konsep muamalah. Apakah Islam itu melarang begitu ya, atau
menghalang-halangi untuk seseorang berkontribusi di bidang ekonomi, ternyata tidak begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan kan untuk urusan ekonomi ini salah satu penunjang pergerakan Islam. Iya. Nah, cuman bagaimana Islam memandang begitu. Nah, makanya dalam judul buku ini disebut berekonomi itu dalam bingkai tafsir hadis. Apakah ekonomi kita itu memang sesuai Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi alhamdulillah dari buku ini sebenarnya adalah kumpulan beberapa naskah yang sudah dipresentasikan di depan Bapak Profesor Didin Hafiduddin. Beliau sekarang adalah Ketua BKSPPI seluruh Indonesia. Jadi dulu beliau ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Jadi alhamdulillah ketika kita belajar sama beliau, kita presentasikan, dan beliau sudah mengkoreksi sebenarnya isi-isi dari tulisan ini. Dan alhamdulillah beliau sudah ACC dan memberikan izin untuk memperbanyak dan disampaikan kepada umat seperti itu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat beliau dan bagi kita yang menyusun naskah ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, untuk buku ini apa-apa saja sih Pak yang ada isinya ya, judul-judulnya ya, yang mungkin bisa juga panduan bagi kami yang anak-anak mahasiswa ya, yang bisa mencari-cari buku atau mencari bahan ya, mungkin bisa juga sebagai panduan di sini gitu. Kalau dalam buku tafsir hadis 1 sebenarnya kita merencanakan itu kan memang membuat tafsir hadis itu 1, 2, dan 3. Awalnya kita berencana membuat tafsir hadis itu 1 buku saja. Cuman karena setelah kita konsultasikan kepada editor, ternyata setelah diedit bahan buku itu mencapai 1000 halaman lebih. Jadi kalau 1000 halaman lebih kita yang kurang pede, Bu. Iya. Jadi kita yang kurang pede dan memang agak susah juga kalau 1000 halaman. Makanya kita pecah 3. Jadi dalam naskah kita itu insya Allah sudah mempersiapkan lebih kurang 20 konsep tentang berekonomi dalam bingkai tafsir hadis. Cuman di dalam karya kita yang tafsir hadis 1 ini kita memasukkan sekitar 10 konsep tentang ekonomi. Ya, beberapa di antaranya itu kita bisa melihat dari konsep krisis ekonomi, apa penyebab-penyebabnya, kenapa ekonomi sebuah negara itu bisa krisis. Walaupun negara itu dianggap oleh negara lain itu negara berkembang segala macam, tapi kok bisa hancur ekonominya begitu. Kemudian di situ ada kita menjelaskan tentang konsep zakat, konsep harta, konsep distribusi, investasi syariah, dan konsep konsumsi. Kemudian ada juga nanti konsep rezeki. Nah, ini menariknya salah satu di dalam konsep buku ini. Kebanyakan kan kita melihat bahwa orang memandang bahwa rezeki itu uang saja. Banyak uang, banyak rezeki. Padahal di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Kesehatan itu rezeki, kebahagiaan keluarga itu rezeki, punya istri itu rezeki, punya suami rezeki, punya anak juga rezeki, punya ilmu juga rezeki, punya teman-teman yang baik dan soleh juga merupakan rezeki. Nah, jadi salah satu dalam buku ini kita mencoba mengkomparasikan antara konsep rezeki secara matematika dan rezeki di luar matematika, itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu misalkan dalam konsep rezeki. Kemudian ada juga di dalam buku ini membahas tentang konsep investasi syariah. Nah, sekarang kan banyak itu, Bu, orang-orang yang mengatakan kita harus berinvestasi syariah. Ternyata investasinya itu tetap memakai konsep ribawi. Itulah mungkin yang menjadikan harta mereka itu tidak berkah. Lipsnya saja yang mengatakan itu syariah, ternyata praktek di dalamnya tetap memakai konsep ribawi. Nah, buku ini sedikit banyaknya nanti menjelaskan mana yang konsep riba, mana yang konsep syariah. Jadi untuk apanya lebih tahu lagi ya tentu harus dibaca bukunya Pak ya. Harus dibaca dan harus dipahami. Dan harus dibeli. Kalau nggak dibeli ini susah juga. Ini belum ada bisa di-download ya Pak ya. Belum bisa di-download, belum ada aplikasi ini. Ya harus dibeli. Tapi lebih bagus lagi untuk membaca langsung ya Pak ya. Oke, terus apa lagi nih Pak isi-isi yang ada nih selain investasi syariah, ada juga konsep produksi ya. Di sini juga ada menyatakan konsep produksi. Jadi ini bisa kita kaitkan dengan etos kerja. Jadi produksi usaha kita itu apakah memang betul-betul dibutuhkan umat atau sekedar pencari kesenangan duniawi begitu. Akhirnya kita mencoba mengkomparasikan lah antara
konsep konvensional dengan konsep syariah begitu Ibu. Iya. Di sini juga kita membahas masalah distribusi harta. Ini uniknya, menariknya di masalah harta ini, ternyata dalam konsep ekonomi matematika itu kan ada istilah kalau kita sekolah itu hemat pangkal kaya. Iya. Menabung hari ini, Iya. hari kemudiannya kita akan mendapatkan. Ternyata dalam konsep Islam tidak seperti itu. Justru dengan menabung dengan menimbun harta yang tidak bermanfaat itu juga justru merusak harta. Jadi boleh menyimpan uang, boleh menyimpan harta, tetapi untuk keperluan yang wajib-wajib begitu. Tetapi dalam Islam diajarkan itu untuk saling berbagi, distribusi. Justru di dalam, misalkan di dalam zakat, di dalam sedekah, makin banyak memberi, kita akan semakin banyak menerima. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Coba kita melihat sekarang banyak orang-orang yang seharinya itu dia bersedekah terus, dia berbagi uangnya, dan dia pun bingung setelah dia keluarkan uangnya, kenapa kok yang di bisnis yang lain kok lancar gitu. Ternyata di situ berkahnya. Ketimbang orang-orang yang memang menutup hartanya untuk umat gitu. Apalagi keadaan sekarang kita sama-sama maklum Ibu, banyak ekonomi orang yang turun sekarang. Dan nampaknya memang tepat sekali hari ini untuk berbagi kepada sesama saudara itu luar biasa. Iya. Ya, lanjut Pak. Ya. Ada yang ketujuh ya, etos kerja. Definisi etos kerja juga ada. Ya. Salah satu konsep yang kita juga tuliskan di sini adalah masalah etos kerja. Ada sebuah ayat yang mengatakan faqul i'malu fasarallahu amalakum. Artinya bekerja sajalah, maka nanti Allah yang akan melihat, Allah yang akan memberikan jaminan. Banyak hari ini orang yang bekerja ya mungkin tidak terlepas dari masalah unsur ekonomi itu Bu ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dia dapatkan. Ini kerjakan apa yang dia dapat. Tetapi dalam Islam tidak seperti itu. Misalkan kita diberikan amanah misalkan untuk mengerjakan sesuatu, kita kerjakan saja. Mungkin bahasa Minangnya talbiyah sekete tenaga awak ke orang tu biarlah. Nanti insya Allah Allah yang akan melipat gandakan pahalanya. Ganti amalan ya Pak. Ganti amalan. Dan percayalah tidak ada kebaikan itu yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang kita lakukan, insya Allah itu akan memberikan kebaikan juga untuk diri kita. Dan tidak ada pekerjaan yang sia-sia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang yang memang tidak mau bekerja ya Pak ya, malas-malasan. Kecuali yang tidak mau bekerja, kemudian dia pakai konsep faham-faham Jabariyah itu. Ya kalau misalkan rezeki kalau dapat juga, kalau enggak juga, itu susah. Jadi nggak ada usahanya nggak ya Pak. Ada usahanya. Allah pun melarang seperti itu. Harus ada usahanya. Allah kan mengatakan di dalam Al-Quran itu proses, berbuatlah. Kalau masalah akhir Allah tidak perhitungkan. Makanya kita berjuang tetap berkarya dan berproses. Buat yang bermalas-malasan ya harus membaca buku ini juga ya Pak ya. Untuk apa kita bermalas-malasan, lebih baik mempergunakan waktu sebaik-baiknya ya, apalagi buat yang muda-muda ya Pak. Harus semangat. Waktu itu luar biasa. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kita yang menggunakan, kita yang dilukai oleh pedang itu. Oke, lanjut ya. Yang ke-8 ini konsumsi ya Pak ya. Iya, ada di sini juga dijelaskan pengertian halal, haram, thayyib dan khaba'its ya. Khaba'its ini. Khaba'its. Jadi dalam konsep masalah konsumsi ini kita melihat memang yang halal dan yang haram itu harus dibedakan. Sama mungkin dulu ada beberapa waktu yang lalu pernah viral makanan minarako gitu. Mungkin makanannya halal, zatnya halal, cara pengelolaannya halal. Cuman karena penamaan nama itu maka keluarlah himbauan dari Buya Gus Rizal Gazahar tentang mie itu. Maka sebaiknya makanan dan minuman itu diberikan juga nama-nama yang juga baik. Nama yang bagus ya Pak. Nama yang bagus. Sama seperti air putih. Pernah diteliti oleh salah seorang profesor dari Jepang. Dia memberikan 2 gelas air putih.
air putih A dan air putih B. Air putih A ini dikeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata kejam, kata-kata keji. Kemudian air yang B ini dia putarkan murotal ayat Al-Quran atau kata-kata baik begitu kan. Ternyata setelah dilihat dari mikroskop dan alat-alat yang canggih itu, ternyata molekulnya berubah begitu ya. Yang dikatakan airnya jelek, jahat segala macam, memang molekulnya hitam. Sementara yang putih ini diberikan sugesti yang baik-baik, didengarkan musik-musik yang baik ataupun Al-Quran yang ini, ternyata molekulnya memutih. Nah, apalagi makanan-makanan yang kita konsumsi itu berasal dari sesuatu yang haram. Hari ini kan orang tidak peduli mau dimakannya itu mau haram, mau halal, yang penting perutnya kenyang. Dan itu mungkin yang mengakibatkan keluarganya tidak berkah begitu. Kadang-kadang yang penting dapat makanan hari ini, dari mana dapatnya, menipu orang segala macam, diberikan kepada keluarganya. Dan itulah yang membuat mungkin hari ini nilai-nilai agama dan ruh-ruh agama itu kurang dari keluarga, karena tidak memperdulikan masalah yang halal dan yang haram. Bahkan untuk makanan yang halal sendiri pun, itu pun ada batasannya. Sesuatu yang halal bisa berubah menjadi haram kalau berlebihan. Misalkan ibu kehausan, habis siaran, habis ngajar kan, minum air 1 gentong gitu. Itu gendut dan muntah, dan itu bisa menjadi haram. Tapi kehausan segala macam minum air segelas dan itu menjadi obat. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan, walaupun halal, tapi itu bisa mendatangkan yang haram. Memang tidak boleh juga ya. Iya, di dalam ini dijelaskan hal yang seperti itu. Oke. Nah, ini menarik juga ya Pak ya. Ini implementasi konsep konsumsi dalam Islam, menggunakan harta secukupnya. Secukupnya ini gimana nih Pak? Emang secukup dengan kebutuhan kita, atau cukup kita juga memberikan dengan orang lain, atau gimana nih? Ya, sebenarnya kan implementasi konsep konsumsi. Salah satunya itu adalah menggunakan harta secukupnya ini, maksudnya tidak berlebihan. Ada dalam teori ekonomi konvensional itu namanya pertama I need ataupun I want. I need itu kan memang kebutuhan, memang kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu memang menjadi perkara yang wajib yang memang kita usahakan bisa mendapatkannya, seperti makanan pokok, kemudian pendidikan, dan itu merupakan kebutuhan begitu. Atau sekarang orang memang sudah butuh transportasi seperti motor, seperti kalau dulu kan tidak gaya-gayaan saja, kalau sekarang kan sudah menjadi kebutuhan. Kemudian makan dia secukupnya. Kalau sudah kenyang ya sudah, berhenti, jangan diapakan lagi. Tapi kalau belum kenyang makan sajalah. Kalau memang masih membutuhkan. Maka dalam hadis itu kan salah satu hadis yang disebutkan Rasulullah itu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk udara, supaya tidak merusak badan. Kalau sekarang kan coba kita melihat betapa banyak makanan yang ada di luar sana, yang kita pun memakannya secara tidak sehat begitu, yang merusak organ-organ tubuh kita gitu. Kemudian harta, kalau soal harta untuk kita gitu, ya kita butuh kendaraan, silahkan dibeli kalau butuh. Kalau sekadar euforia, sekadar senang-senang, coba dibeli misalkan Fortuner yang harga 750 juta misalnya. Parkiran kita tidak ada. Atau tempat perjalanan kita cuma Kota Parangpanjang misalkan. Beli mobil Fortuner rasanya sia-sia gitu. Nah, lebih baik beli sajalah kebutuhan kita, ya semacam standar lah ya, standar. Dan lebihnya bisa kita investasikan untuk akhirat. Iya, dan kalaupun punya kendaraan yang bagus, itu pun pajaknya juga luar biasa ya Pak ya. Pajaknya juga mahal, jutaan. Coba Ibu bayangkan misalkan pajak mobil-mobil mewah itu. Kalau seandainya disalurkan kepada orang-orang yang hari ini butuh uang untuk pendidikan, pahalanya pahala jariah. Misalkan kita duit ada 1 M, kita beli mobil yang biasa saja, kemudian kelebihannya kita bantu para santri penghafal Quran. Sepanjang ayat Al-Quran ada di kepalanya, dan sepanjang dia dakwahkan ayat Al-Quran yang ada di hafalannya itu, maka pahalanya mengalir kepada kita. Insya Allah itu pasti, janji Allah itu. Sayang kan harta bertumpuk, ujung-ujungnya nanti keluarga bertengkar. Orang bapaknya sudah membeli, bapaknya meninggal dunia, anaknya bertengkar gara-gara harta. Maka sebaiknya memang sesuai kebutuhan saja. Maka kelebihan harta itu jadilah donatur untuk pergerakan Islam. Dan itu memang sangat dibutuhkan sekarang. Dan itu juga lebih baik ya Pak ya, ganti amalan kita untuk amal nantinya jariah, ya. Betul itu. Dan ada lagi nih Pak, wajib membelanjakan harta. Nih. Ya, wajib membelanjakan harta. Jadi ada dalam konsep ekonomi itu namanya ihtikar. Ihtikar itu adalah konsep
menimbun harta, ya. Dan menimbun harta ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang akan terjadinya penumbukan harta di satu titik. Nah, makanya tidak ada dalam konsep Islam itu menabung pangkal kaya, itu tidak ada. Bagaimana supaya kita tetap kaya? Ya kita distribusikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka wajib dibelanjakan. Misal contoh sederhana Ibu, takaran emas misalkan. Kalau sudah sampai 84 gram emas, maka nilai uangnya itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Taruhlah misalkan ada uang itu sekarang sekitar 60 jutaan misalkan. Kalau sudah sampai haulnya, sudah sampai nisabnya itu, maka dikeluarkan zakatnya. Ada orang-orang yang menumpuk harta yang tidak mau dia mengeluarkan zakatnya, maka dia akan menanggung dosa dari harta yang dia timbun. Padahal itu adalah hak dari asnaf yang 8. Nah, makanya di dalam buku ini disebutkan bahwa harta itu wajib dibelanjakan. Maksud dibelanjakan itu bukan dihambur-hamburkan, bukan dibelikan barang-barang, bukan, tapi dibelanjakan di jalan Allah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan berdagang dengan Allah itu adalah sebaik-baik perniagaan. Maka dibelanjakan. Maka tidak akan pernah rugi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan percayalah, orang-orang yang senantiasa memberikan sedekah, orang-orang yang senantiasa berbagi, Allah akan ganti kenikmatan harta itu dengan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Bisa berupa tadi seperti nikmat kesehatan, nikmat keluarga. Itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Sobat Respor, kita boleh jeda sebentar ya Pak ya. Nanti masih ada konsep yang ke-9 tentang kasab dan pengertian-pengertiannya, apa ini artinya ya, nanti kita akan bahas bersama Pak Rahmat ya. Tetap stay tune di 104,5 Respor FM setelah info-info dari 104,5 Respor FM. Padang Panjang merupakan kota Serambi Mekah yang terkenal dengan kota pendidikan. Sanalah berdiri sebuah SMP Negeri 4 Padang Panjang yang terletak di Jalan Hos Cokro Minoto nomor 12 Kelurahan Selain Atas. Sekilas sejarah sekolah ini. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah ini bernama Ambas School, atau disebut juga dengan sekolah Belanda. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1993, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Teknik Negeri. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1994, di sanalah perubahan nama SD ke SLTP. Dan sekitar tahun 2001, barulah sekolah ini berubah nama menjadi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Kepala sekolah yang sudah menjabat dari SD Negeri Arifin, Dr. Andes Bahyuni, Ilyas Ibrahim, Jamilus Jamil, Dr. Andes Nursal. Dan ketika sudah menjadi SMP Negeri 4 Padang Panjang, kepala sekolah yang menjabat Jaswir Tahir SH, Dr. Andes Fauzi Niaz MA, Dr. Andes Afrizal MPD, Agus Setiawan SPD MPD, Ermita SPD, Enwistuti SPD yang sekarang masih menjabat. SMP Negeri 4 Padang Panjang memiliki luas tanah 4.133 meter persegi, luas bangunan 1.428 meter persegi, luas tanah 2.705 meter persegi. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 4 Padang Panjang. Bidang olahraga: bola basket, bola voli, takraw, tenis meja, lompat jauh, silat, dan renang. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka PBB. Di bidang agama: tahfiz,
di bidang literasi, jurnalistik, penyiar radio, di bidang storytelling, speak contest, bidang seni, tari kreasi, tari modern, musik kreasi, musik modern, PIK-R, UKS, OSN, matematik, IPA, IPS, dan drum band. Budaya kita adalah tanggung jawab kita. Jika bukan kita yang melestarikannya, lalu siapa lagi? Mari kita jelajah budaya seluruh bangsa. Setiap Rabu dari jam 14 sampai 15 di acara Seni dan Budaya. Hanya di 104,5 Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Respon, kesehatan itu sangat penting. Ada yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang pengen tahu info seputar kesehatan, mari dengarkan Healthy and Care. Setiap Selasa dari jam 14 sampai 15 di 104,5 Respon FM. Pengen tahu informasi perkembangan teknologi saat ini? Tungguin kita ya di acara Eptek. Setiap hari Senin jam 14 sampai 15 hanya di 104,5 Respon FM. Untuk Sobat Resport yang pengen informasi tentang tempat-tempat wisata Yang di negeri sendiri atau di negara lain dengan keindahan alam yang mempesona, stay tune terus di 104,5 Resport FM. Di acara Wow Weekend on the World setiap Sabtu jam 13 sampai 14 di Resport FM. Wow Weekend on the World. Ya, Sobat Respon ya, kita masih di 104.5 Ichi Zero Yong Tenggo Respon FM. Radio mencerdaskan dan menghibur pendengarnya. Nah, Sobat Respon, SMP hebat, SMP bisa, SMP tenar ya. Kita masih bersama Bapak dosen kita, dosen saya Imam Bonjol Padang Panjang, Bapak Rahmat Hidayat, MEI. Oke, dan kita masih berbicara membedah buku tentang berekonomi dalam bingkai tafsir dan hadis edisi pertama ya Pak ya? Iya Bu. Oke, nah tadi sudah kita coba untuk menyebutkan sedikit ya pengertian kasab ya Pak ya? Mungkin boleh diceritakan kembali nih Pak artinya yang ini yang sebenarnya nih. Iya. Jadi kelanjutan dari poin-poin naskah buku kita ini Bu, salah satunya juga membahas tentang kasab. Jadi kalau kita melihat dari etimologi itu kan kasab itu keutamaan. Iya. Atau dari segi bahasanya, bahasa kerennya itu adalah bisnis sebenarnya. Iya. Bisnis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak tidak melulu menyuruh kita untuk beribadah berupa ibadah ritual seperti sholat, seperti puasa ataupun zakat segala macamnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pun di dalam Al-Quran juga memerintahkan kita untuk berusaha, untuk berbisnis. Bahkan dari 10
kriteria ataupun 10 jalan untuk mencari rezeki itu adalah salah satunya dari berbisnis, dari berusaha. Iya. Cuman di dalam buku ini nanti kita akan memberikan garis-garisan, batasan-batasan bisnis seperti apa saja yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, sama seperti kalimat pengantar tadi bahwa apakah Islam itu melarang semua bisnis? Tidak. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan antum a'lamu min umuri dunyakum gitu. Iya. Kamu itu lebih mengetahui urusan dunia kamu gitu. Iya. Jadi bisnis itu dilarang tidak. Bahkan kalau kita melihat dari sejarah perjalanan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat beliau itu adalah semuanya pebisnis. Iya. Mungkin kita perlu juga sedikit meluruskan sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tawaduk sekali, kemudian tidak memperdulikan masalah dunia, tidak memperdulikan harta. Salah. Justru Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang yang sukses. Iya, yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Sampai janda kaya raya jatuh cinta kepada kejujuran daripada perdagangan Rasulullah SAW dan cara beliau berdagang. Umur 25 dipinang sama Khadijah, yang ketika itu sudah umurnya sudah lebih daripada Rasulullah SAW. Khadijah adalah saudagar muslimah yang kaya raya, yang alhamdulillah semua usahanya, semua usaha dari perdagangan itu beliau korbankan untuk kemajuan Islam. Rasulullah dikelilingi oleh para pebisnis yang handal. Bahkan Khadijah pernah mengatakan, seandainya harta bendaku habis untuk perjalanan dakwah, untuk perjuangan dakwah, maka pakailah tulang belulangku sebagai jembatan untuk hijrahnya, untuk perjalanan dakwahnya ke depan. Saking cintanya Khadijah kepada pergerakan perjuangan Rasulullah SAW. Hartanya semuanya diberikan. Sahabat-sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab itu juga pedagang. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali semuanya pedagang. Bahkan sahabat-sahabat selain yang 4 itu juga semuanya pedagang. Jadi salah besar yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak memerlukan uang. Bukan tidak memerlukan harta, tetapi Rasulullah sudah di backing, sudah di backup oleh orang-orang yang kaya raya. Maka perjuangan dakwah pun harus punya modal, punya usaha. Pergi perang itu butuh kekuatan. Iya. Tidak mungkin minum air putih, kemudian latihan, tidak pakai puding, tidak sakit kunyah artinya. Sakit kunyah, jadi tidak berhasil. Sama seperti anak-anak yang sekolah, anak-anak disuruh belajar. Belajar itu kan proses. Kemudian disuruh ujian. Kalau seandainya dia belum belajar, kemudian disuruh ujian, apa yang mau diisi? Nah, seperti itu juga dalam Islam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan dalam Al-Quran itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila kita telah mengerjakan sholat, maka berjalanlah, bertebaranlah kita di atas permukaan bumi, yang intinya adalah mencari rezeki. Salah satunya memang mencari harta gitu. Tetapi tetap dalam koridor-koridor syariat Islam. Karena hari ini banyak bisnis-bisnis yang berjalan itu sebenarnya bisnis itu sudah menyalahi dari konsep fikih muamalah. Akan tetapi karena orang tidak terlalu peduli dengan konsep halal haram, dia biarkan saja. Sehingga coba lihat, banyak bisnis-bisnis yang sekarang nilainya miliaran rupiah segala macam, tapi tidak berkah dan tidak halal, ujung-ujungnya menjadi laknat. Dalam buku ini insya Allah kita membahas seperti itu. Nah, Islam bagaimana memandang bisnis? Apakah bisnis ini halal atau haram? Kita ada membahas sedikit banyaknya di sini. Kita mencantumkan Al-Quran dan kita juga mencantumkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena dari konsep bisnis itu banyak yang terkait dengan fikih, banyak yang terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Oke, lanjut yang ke-10 ya Pak ya, pengertian rezeki yang sudah kita bahas sedikit tadi ya Pak ya. Ya, ini konsep yang ke-10 tentang masalah rezeki. Di sini di poin B kita juga sudah mengatakan menuliskan macam-macam rezeki menurut ulama. Makanya di awal kata pengantar tadi kita sudah membayangkan yang rezeki itu bukan harta saja. Yang rezeki itu bukan emas saja, yang rezeki itu bukan sawah ladang saja. Tetapi kesehatan, dapat istri, dapat suami, dapat anak, dapat pendidikan yang layak, dapat teman-teman yang soleh dan solehah, itu juga merupakan bagian dari rezeki. Dan di sini juga kita sudah membahas masalah macam-macam rezeki itu. Kemudian ketika kita mendapatkan rezeki, bagaimana cara implementasinya, bagaimana penerapannya, bagaimana? Nah, di sini juga dijawab di dalam tinjauan Al-Quran, kemudian dalam tinjauan hadis dan pendapat-pendapat para ulama. Di sini juga kita membahas tentang anjuran tidak meminta-minta begitu. Kalau kita misalkan memang kita membutuhkan, jangan meminta-minta. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang meminta-minta di atas dunia, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wajah tanpa daging.
Apa maknanya? Apakah wajahnya itu memang tidak ada daging atau tengkorak saja? Bukan itu maknanya. Rasa malu itu kan ditimbulkan di wajah. Kalau kita malu biasanya wajah kita memerah atau merah padam. Dan di akhirat juga seperti itu. Orang-orang yang minta itu akan ketahuan. Ya, ini dulu orang sering minta-minta. Kecuali misalkan memang kondisi badannya memang tidak memungkinkan untuk berusaha. Yang biasa diusahakan cuma minta doang gitu. Silakanlah. Tetapi sekadar untuk mengganjal perut saja. Kan ada juga orang yang minta-minta untuk menimbun harta. Padahal keluarganya tidak berkekurangan, tetapi memang mentalnya itu mental peminta. Nah, di situ yang kenanya. Begitu. Nah, di sini kita bahas di situ. Jangan meminta-minta kepada orang. Itu merendahkan harga diri begitu. Lebih baik jelas-jelas minjam uang, dipinjam nanti dibayar daripada meminta-minta. Nah, kan meruah itu perlu dijaga begitu. Sama dengan pengemis ya atau pengemis itu Pak. Kalau pengemis itu ada dua konsep. Kalau seandainya memang pengemis itu memang ndak kamakalarinya, ndak tahu apa yang mau dikerjakan begitu. Keluarga tidak ada, family tidak ada, kemampuan tidak ada, badan sakit-sakitan. Memang itu solusi terakhirnya, silakan. Tapi untuk satu kali makan saja sebenarnya Ibu. Tapi hari ini kita melihat bahwa pengemis itu dia jadikan profesi. Berulang-ulang. Bahkan ada sebuah penelitian, orang yang mengemis itu lebih besar gajinya daripada pegawai negeri. Mana lebih bagus ya Pak ya, rumahnya lebih bagus, punya ada juga yang punya fasilitas kendaraan yang luar biasa ya. Cuman karena mentalnya sering meminta-minta di lampu merah, minta-minta di kedai, harga dirinya sebenarnya tidak ada. Kalau dalam Islam itu tidak boleh. Bahkan hari ini kita juga pernah melakukan penelitian di salah satu pasar terbesar di Sumatera Barat. Itu ada organisasinya Ibu, organisasi peminta-minta. Itu sayang sekali memanfaatkan kelemahan orang untuk menimbun harta pribadi dan organisasi. Itu sayang sekali, tidak diperbolehkan di dalam agama sebenarnya. Anjuran yang dia Pak ya, anjuran menjaga kehormatan diri. Ini masih ada kaitannya dengan mencari rezeki tadi Pak. Jadi kalau dalam konsep rezeki ini kan di sini ada disebut anjuran menjaga kehormatan diri. Kita bekerja dengan seseorang ataupun kita mencari nafkah itu, kita tidak boleh mengorbankan harga diri. Ada memang istilah yang sering populer lah di ranah Minang ini, biarlah sungu tausoh asa tanduk alika makan. Cuman kalau konsep itu dipasangkan untuk semua keadaan itu tidak bisa gitu. Kalau seandainya memang itu prinsip itu dipakai dalam keadaan darurat silakanlah. Tapi kalau seandainya sungu tasa tanduk apa saka makan itu mengorbankan harga diri, lebih baik tidak. Ya. Syekh Buti mengatakan bahwa salah satu konsep dalam usul fikih itu namanya maslahah mursalah. Memelihara diri, memelihara jiwa, memelihara agama itu salah satu hal yang wajib. Dikorbankan harga diri demi mendapatkan harta yang sedikit itu salah dalam agama. Kalau seandainya kita bekerja di sebuah tempat kemudian kita dihina di situ, lebih baik cari tempat yang lain yang kita dihargai di situ. Kita juga manusia dan dia juga manusia. Perbedaannya kan kebetulan hari ini orang itu kan punya duit lebih atau bisnisnya ada, kita bekerja sama dia. Cuman kalau kita dihina tentu tidak mungkin. Karena memelihara harga diri itu suatu kewajiban. Karena itu merupakan bagian dari asasul khamsah yang seperti disebutkan oleh Syekh Buti begitu. Wajib memelihara kehormatan diri. Maka Islam itu tidak boleh konsep meminta-minta itu Ibu. Boleh meminta tapi dalam keadaan darurat untuk satu kali makan saja. Misalkan memang tidak ada duit atau di perantauan atau mau pulang atau ada uang kita dicuri orang, tidak ada apa lagi, silakanlah. Jalan keluarnya ya Pak ya. Cuma untuk satu kali makan. Tapi kalau dijadikan pekerjaan, itu yang tidak boleh. Berulang-ulang ya Pak ya. Sudah ketagihan, sudah enak ya. Cuman meminta saja kita dapat uang ya. Harga diri kita kan jatuh. Oke, nah ini ada lagi mendatangkan rezeki dengan jalur bisnis. Nah, ini maksudnya apa nih Pak? Ya seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa salah satu pembuka rezeki dari yang 10 itu adalah berbisnis. Ya, 9 dari kunci rezeki itu adalah berbisnis. 1 pernikahan. Maka memang betul kita melihat bahwa orang-orang yang berbisnis itu kan terbuka rezekinya. Maka Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis lah nanti akan menjadi filter. Apakah bisnisnya yang dia datangkan itu merupakan
rezeki yang diberkahi Allah atau tidak. Karena ada orang-orang yang diberikan, mungkin kita anggap itu rezeki, harta yang berlebih, ternyata itu membawa laknat kepada keluarganya. Hartanya banyak, rumahnya bagus, pembantunya banyak, tetapi tidak pernah makan satu meja. Itu rezeki sudah dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rezekinya? Keberkahan keluarga yang tidak ada. Sambal dibikin sama pembantunya enak-enak. Bapaknya makan sendiri di kafe, ibunya makan sendiri di kantin misalkan, atau anaknya makan sama kawan-kawannya. Yang kenyang itu pembantu di rumah. Dia masak untuk dia ya. Dia masak untuk dia sebenarnya. Maka beruntung orang-orang yang bekerja di rumah orang kaya. Benar sekali. Kadang nggak habis emang dibawa sama yang pekerja rumah tangga sama, itu ya Pak ya, asistennya. Oke. Nah ini ada lagi antara dakwah dan kewajiban mencari rezeki. Jadi setiap kita itu memang harus berdakwah sambil mencari rezeki, atau maksudnya gimana nih Pak? Berbarengan. Kalau kita berprinsip sebenarnya hidup ini untuk dakwah sebenarnya, untuk Islam. Cuman mungkin titik fokus dalam bab ini antara dakwah dan kewajiban mencari rezeki ini mungkin problematika yang dirasakan oleh para mubalik itu Ibu, para ustadz dan ustazah. Di satu sisi beliau diminta umat untuk mencerdaskan umat begitu, diminta segala macam. Cuman di sisi lain beliau ini kan memiliki tanggung jawab di keluarganya, bagaimana mencarikan nafkah. Kadang-kadang yang sedih kita melihat sebahagian masyarakat menganggap bahwa ada istilah yang dilabelkan kepada para mubalik itu adalah ustadz amplop. Kalau tidak ada amplop ustadznya tidak datang. Sebenarnya agak sedih juga hati itu. Hal ini sudah pernah dibahas oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Apakah hal semacam itu diperbolehkan? Itu diperbolehkan. Coba Ibu bayangkan. Sebenarnya para kiai kita, para mubalik kita, para guru kita itu sebelum beliau pergi ke tempat-tempat berdakwah itu, beliau akan baca buku itu. Berapa kitab yang dibaca dulu sebelum beliau itu menyampaikan ke umat. Nanti ada persoalan umat, beliau yang jelaskan. Terbayang enggak bagi jamaah itu misalkan keluarga yang di rumah itu sudah makan atau belum, atau ada kebutuhan yang lain, sementara dia harus bertugas untuk umat begitu. Makanya kemarin itu ada pertemuan. Kalau bisa sebenarnya lembaga-lembaga zakat yang memiliki dana-dana yang besar itu untuk mengalokasikan sebahagian harta itu untuk para mubalik itu Ibu. Misalkan dana Basnas. Itu kan kewenangan wali kota, bupati itu kan. Ada kan sebuah kebijakan bahwa para mubalik di kota itu atau di kabupaten itu untuk dana operasional sudah ditanggung sama Basnas. Rilis lah. Mubalik yang masuk kriteria sesuai dengan permintaan bupati dan wali kota ataupun pejabat daerah itu. Soalnya dahulu di zaman Rasulullah dan para sahabat itu, kenapa orang ulama-ulama itu tenang dalam berdakwah? Karena keluarganya sudah dijamin sama Baitul Mal. Harta rampasan perang, harta ghanimah, harta segala macam ditaruh di Baitul Mal. Kemudian pengurus Baitul Mal inilah yang menggaji sebenarnya ulama-ulama itu. Bukan menggaji, artinya memberikan apresiasi lah, karena beliau sudah mencerdaskan umat, maka tanggung jawabnya untuk mencarikan nafkah dibantu oleh keuangan umat. Tapi hari ini coba Ibu bayangkan, ada orang yang berdakwah yang jauh, Ramadan misalkan, satu di Padang Panjang, satu di Padang misalkan. Yang si Ustadz cuma punya mobil, cuma punya motor bebek. Coba Ibu bayangkan jam berapa beliau berangkat dari Padang Panjang ke Padang. Harus minimal berangkat setelah asar, sampai di Padang badan sudah berkeringat, sudah letih. Pas buka ya? Pas buka. Sampai di masjid, masya Allah, ternyata pengurusnya tidak. Tapi tidak semua seperti itu. Ada juga masjid-masjid yang luar biasa yang menyediakan fasilitas-fasilitas lengkap. Seharusnya itu jadi perhatian Ibu supaya tidak ada lagi istilah-istilah yang terlalu kejam lah yang disampaikan kepada pemulai kita, Ustadz amplop gitu. Padahal perjuangan beliau untuk sampai ke sebuah tempat itu mengorbankan yang lain begitu. Makanya memang berat sebenarnya antara dakwah dan kewajiban mencari rezeki gitu kan. Di rumah keluarganya tinggal nggak tahu gitu kan. Sementara beliau harus pergi ke tempat yang lain untuk itu. Makanya enak sebenarnya kalau sebuah kebijakan di sebuah daerah itu memakai konsep dasar syariah. Salah satu ini kan SMP 4 wilayah Padang Panjang. Kemarin itu kan ada program Bapak Wali Kota Padang Panjang untuk mensyariahkan ekonomi. Artinya koperasi-koperasi yang ada di Padang Panjang ini disyariahkan. Alhamdulillah kemarin itu sudah berjalan dan kita juga termasuk salah satu tim penyelenggara mobilisasi konversi antara koperasi syariah, koperasi konvensional ke koperasi syariah. Dan kita juga pernah bertemu dengan kepala sekolah SMP 4 untuk membicarakan hal itu. Itu sebuah langkah yang bagus. Artinya bidang-bidang pengumpul dana umat itu
memang harus diapakan dengan konsep syariah. Apalagi nanti setiap kebijakan yang ada di negeri ini memakai konsep itu. Misalkan seperti tadi ada lembaga zakat, badan amil zakat atau lembaga zakat yang dikelola secara profesional, kemudian disalurkan kepada umat. Maka jangan ada lagi nanti lembaga-lembaga zakat itu, badan-badan amil zakat itu yang numpuk harta di bank. Harusnya tiap tahun itu habis duitnya, Bu. Jadi tidak ada yang sisa. Betul, Ibu. Itu kan dana umat. Dana apalagi yang dipotong dari pegawai negeri langsung ke BAS misalkan. Harusnya di akhir tahun itu dana itu 0 rupiah, bukan miliaran. Seandainya miliaran duit itu berarti dananya tidak disalurkan kan? Iya, ada disalurkan tapi tidak seberapa ya. Tidak seberapa. Harusnya kalau saya yang berada di situ, maka dibikin kebijakan, Bu. Dananya itu harus habis di akhir tahun. Oke lah, sisakan sedikit untuk dana taktis atau dana fisabilillah atau ibnu sabil, tetapi prioritaskan November itu dana itu harus 90% habis. Ini dana dikumpul di bank, mohon maaf kadang-kadang di konvensional, dananya miliaran, sementara ada warga suatu daerah itu yang kekurangan, yang tidak memiliki uang untuk pendidikan. Nah, terpaksalah seperti tadi mengemis-ngemis, bahkan sangat disayangkan, ya itulah. Dananya ada, tapi pendistribusiannya kurang. Tetapi bagi pendengar dan pembaca yang berminat untuk melihat buku tentang konsep ekonomi ini, akan kita bahas di sini. Nanti juga akan kita sertakan dengan buku tentang nilai-nilai organisasi pengelola zakat. Akan kita bantu di sini. Insyaallah. Berencananya buku ini juga akan dibedah di perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi. Mudah-mudahan lancar dan mohon didoakan Ibu bisa melahirkan konsep-konsep ekonomi syariah selanjutnya dan bisa diaplikasikan. Amin. Oke, mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Amin. Terus terakhir tentang aktivitas etika, ada juga barusan kita bahas ya Pak ya, tentang rezeki harta sebagai sumber pemasukan Baitul Mal. Ini termasuk juga yang tadi ya. Membelanjakan rezeki, prinsip pengelolaan rezeki harta di Baitul Mal yang termasuk amil zakat tadi ya Pak ya. Iya Ibu. Oke. Terus etos kerja. Nah, etos kerja ini Pak, ini maksudnya gimana nih? Iya, ini etos kerja ini hampir sama dengan kasab tadi sebenarnya. Cuman ini lebih dikedepankan kepada konsep bisnisnya saja. Konsep bisnis saja. Yang tadi seperti kasab, kasab itu sudah dibarengi dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini dan di bagian terakhirnya itu nanti kita labeli dengan konsep bisnisnya saja gitu. Jadi bagaimana kriteria bisnis yang baik begitu. Dalam Islam tentunya. Dalam Islam tentunya. Iya. Oke. Nah, ini berapa halaman? Ada 315 halaman ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Dan ini untuk yang sampul depan ini menarik sekali ya Pak ya. Ini ada gambar koin dan ada batang ini bunga mint atau apa nih? Strawberry. Ini sebenarnya filosofi dari sedekah sebenarnya Bu. Yang kita sedekahkan mungkin tergolong receh begitu, tapi ternyata nanti bisa menumbuhkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat. Yang kita sedekahkan sedikit ternyata dibutuhkan umat yang menumbuhkan pohon-pohon, yang menumbuhkan daun-daun. Ini kan sebagai penyaring udara beracun gitu yang dia mengeluarkan oksigen yang bermanfaat bagi umat, bagi manusia, bagi makhluk hidup lah di atas dunia ini. Sedikit yang kita keluarkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Iya, oke. Nah, jadi apa nih Pak kesimpulan untuk hari ini mengenai bedah buku kita? Kesimpulan yang pertama silahkan dibaca. Iya, benar sekali. Kesimpulan pertama itu silahkan dibaca. Kalau bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, yang melihat, silakan mau dipesan tentang konsep berekonomi dalam bingkai tafsiran hadis. Jadi kita berekonomi itu ada barometernya, ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam syariah. Insya Allah ketika kita menjalankan konsep seperti itu, keberkahan akan kita dapatkan. Dan yang kedua, insya Allah di dalam buku ini menghadirkan konsep-konsep tentang ekonomi keseharian kita, cara membelanjakan harta, cara mendapatkan harta, kemudian cara mendistribusikan harta. Dan di sini juga kita membahas trik-trik bagaimana supaya rezeki itu bisa menjadi berkah. Dan kita membumbukan dengan teori-teori para ulama, konsep-konsep fikih muamalah yang alhamdulillah buku ini sudah dipresentasikan di depan profesor-profesor di perguruan tinggi Islam. Insya Allah kita menantikan
dari adik-adik mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, aktivis, akademisi untuk membedah di fakultas-fakultas yang ada di perguruan tinggi Islam, insya Allah. Iya. Oke, nah buat yang mau mendapatkan buku ini gimana caranya nih Pak? Bisa yang mau mendapatkan buku ini bisa langsung nanti menghubungi penulis, ataupun juga nanti bisa bekerja sama dengan SMP 4. Iya, melalui radio edukasi ya. Edukasi SMP 4 atau melalui Ibu Sandra langsung nanti insya Allah bisa kita sediakan bukunya. Insya Allah. Iya, iya untuk harga boleh dipromosikan Pak berapa nih? Untuk harga jangan ragu ya. Gak enak juga. Ya nanti harga. Bisa secara langsung ya. Iya, bisa langsung melalui via WhatsApp ya Sobat Respor ya. Ya mungkin ada teman-teman mahasiswa atau guru-guru yang butuh buku ini ya, silahkan hubungi kita nanti melalui saya juga boleh di line telepon, di via WhatsApp dan melalui ya iklan-iklan yang sudah tayang ya. Ya, oke Pak, terima kasih untuk waktu hari ini ya yang sudah membedah buku yang luar biasa ya, berekonomi dalam bingkai tafsir dan hadis. Ya, mudah-mudahan kita tunggu lagi untuk karya-karya selanjutnya ya Pak. Ya, insya Allah. Dan saya juga sebagai penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Sandra dan juga SMP 4 yang telah memberikan fasilitas untuk bisa mensyiarkan syariah, ekonomi syariah di tengah-tengah umat. Sekali lagi terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Iya, syukran wa kasyiran ya Pak. Syukran. Ya, oke Sobat Respor, itu pembahasan kami ya tentang bedah buku berekonomi dalam bingkai tafsir dan hadis. Ya, semoga apa yang sudah kami bahas tadi ya ini dapat lagi menambah ilmu dan wawasan kita dalam kehidupan ini tentunya, dan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya Pak ya. Amin. Ya, kami berdua mohon pamit, mohon maaf mungkin ada sesuatu hal yang tidak pas di tempatnya. Insya Allah kita akan jumpa lagi Jumat depan dengan pembahasan-pembahasan yang luar biasa. Persembahan 104,5 Respor FM. Ya, kita berdua pamit ya Pak ya, dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di 104,5 Respor FM.